Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari syarah kitab Durusul Gharabiyah pada pelajaran yang ke-21, yaitu tentang menjazm mudhari dengan lam dan lamma. Baik, langsung kita aja masuk ke pelajaran kita hari ini. Isnadul fi'il mudhari al-majzum bilam wa lamma ila dhamair. Menghubungkan atau menyambung fi'il mudhari yang dijazm dengan lam dan lamma ila dhamair dengan kata ganti. Kemudian yang pertama adalah di sini bagian atas al-fa'il pelakunya. Jenis pelakunya di sini ad-dhamairul fa'il al-jam'i, kata ganti fa'il yang jamak, al-fa'il. Kemudian dhamairul fa'il al-mufrad, kata ganti fa'il yang mufrad tunggal, al-mudzakkar wal muannas, jenisnya mudzakkar dan muannas, rutabul dhamair. Kemudian kita langsung masuk dari fa'ilnya langsung. Contoh, at-tullabu lam yadhhabu, para siswa itu tidak pergi. At-tullabu lamma yadhhabu, para siswa itu belum pergi. Jadi di sini waw, dua waw di sini sebagai fa'ilnya disebut dengan wawul jamaah. Sebagai waw jamaah, dia sebagai fa'il dari dhamir waw al-jamaah. Kemudian yang berikutnya, Hamidun lam yadhhab, Hamidun lamma yadhhab, Hamid tidak pergi, Hamid belum pergi. Di sini dua kata kerja ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kata ganti yang tidak tampak yaitu huwa. Di sini baknya dijazm dengan sukun disebabkan kemasukan lam dan lamma. Tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian jenisnya adalah mudzakkar, orang ketiga, al-ghaib, orang ketiga. Berikutnya nun niswah, at-talibatu lam yadhhabna, at-talibatu lamma yadhhabna, para siswi itu tidak pergi, para siswi itu belum pergi. Di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, fa'ilnya di sini adalah nun niswah. Nun niswah yang ini yang disebut dengan nun niswah. Yang berikutnya Aisyah lam tadhhab, Aisyah tidak pergi. Aisyah lamma tadhhab, Aisyah belum pergi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kata ganti yang tidak tampak yaitu hiya. Al-mu'annas, jenisnya adalah mu'annas wanita, al-ghaib, orang ketiga. Kemudian yang berikutnya, antum lam tadhhabu, antum lamma tadhhabu, kalian tidak pergi, kalian belum pergi. Di sini fa'ilnya adalah waw jamaah, atas dan bawah ini, ya, sebagai waw. Fa'ilnya adalah waw al-jamaah. Kemudian yang berikutnya anta lam tadhhab, anta lamma tadhhab, kamu tidak pergi, kamu belum pergi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Jenisnya adalah mudzakkar, kemudian al-mukhatab, orang kedua. Yang berikutnya antunna lamma tadhhabna, antunna lamma tadhhabna, kalian tidak pergi, kalian belum pergi. Di sini
Fa'ilnya yang akhirnya ini, nun ini, disebut dengan nun niswah. Kemudian anti lam tadhabi, anti lamma tadhabi. Ya. Kamu tidak pergi, kamu belum pergi. Fa'ilnya adalah di sini ya-nya ini adalah ya al-mukhatabah. Ya-nya ini disebut dengan ya al-mukhatabah untuk muannas al-mukhatab orang kedua. Dhamir mustatir nahnu. Nahnu lam nadhhab, nahnu lamma nadhhab. Kami tidak pergi, kami belum pergi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Kata ganti yang tidak tampak yaitu nahnu. Ana lam adhhab, ana lamma adhhab. Saya tidak pergi, saya belum pergi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu ana. Kata ganti yang tidak tampak yaitu ana. Jenisnya ini dua-duanya ini adalah untuk mudzakkar dan muannas, kemudian untuk orang al-mutakallim, orang yang berbicara atau orang yang pertama. Kemudian penjelasan yang berikutnya, lamma adhab, lam adhab, lam adhab, lamma tadhab, lam yadhab, lamma nadhab, alamatul jazmi as-sukun. Jadi ketiga fiil, empat fiil ini semua tanda jazmnya adalah sukun. Ini harokat akhirnya ini disukun semua karena kemasukan lam dan lamma. Kemudian lam yadhabu, lamma tadhabi, alamatul jazmi harfun nun. Ya, tanda jazmnya adalah menghapus nun. Asalnya di sini yadhabuna. Ini asalnya tadhabina. Namun karena kemasukan huruf jazm yaitu lam dan lamma, maka nunnya dihapus. Hadfun nun. Lam yadhabna, lamma tadhabna. Lam yadhabna, lamma tadhabna. Di sini mabniun ala sukun. Di mabninya dengan sukun ini, baknya di mabni dengan sukun. Sehingga apabila kemasukan lam dan lamma tidak mengalami perubahan. Kemudian yang berikutnya, fungsi lam di sini adalah harfu jazmin wa nafyin yajzimul fi'lal mudhari wa yaklibu zamanahu ila zamanil madhi. Lam adalah huruf jazm dan yang menegatifkan, yang menjazm fi'il mudhari dan merubah waktunya ke zaman yang lalu, ke masa lampau. Adapun lamma sama dengan yang di atas, harfu jazmin wa nafyin yajzimul fi'lal mudhari wa yaklibu zamanahu ila zamanil madhi. Adalah huruf yang huruf jazam dan menafikan, menegatifkan, yang menjazam fi'il mudhari, ya, merubah waktunya ke masa lalu. Jadi mudhari itu asalnya waktunya sekarang dan akan datang, berubah menjadi masa lalu karena kemasukan lam dan lamma. Namun perbedaan antara lam dan lamma ini akan dijelaskan di sini. Lam aktub maknahu istimrarun nafi. Lam aktub maknanya adalah saya tidak menulis. Ya, saya tidak menulis di sini. Dia memang tidak mau menulis. Ya, memang tidak mau menulis. Jadi menegatifkannya. Jadi saya tidak menulis. Karena tidak menulis berbeda dengan belum menulis. Kalau belum berarti ada kemungkinan dia mau mengerjakan. Adapun dia tidak, kecil kemungkinan mau mengerjakan. Ya, tapi ada peluang. Jadi negatifnya itu istimrarun nafi. Negatifnya itu terus-menerus.
Ai adamul kitabah. Tidak menulis. Di sini maksud daripada adamul kitabah, qad yaktubu wa qad la yaktub. Terkadang menulis, terkadang tidak menulis. Jadi masih ada peluang. Dia mau menulisnya masih ada peluang. Ada kemungkinan. Adapun lamma aktub, ini, saya belum menulis. Jadi dia bukan tidak mau menulis. Ada keinginan untuk menulisnya. Ada keinginan menulisnya, hanya belum sempat. Maknahu ma katabtu ilal ana, saya tidak menulis sampai saat ini. Wa sa'aktubu insyaallah, dan saya akan menulisnya insyaallah. Jadi di sini masih ada kemauan. Akatabtal wajibah, apakah Anda sudah mengerjakan tugas? Lam aktub, saya tidak mengerjakan tugas. La yajuzu hadful fi'li, tidak boleh menghapus kata kerjanya. Pada kata lam, kata kerjanya tidak boleh dihapus. Akatabtal wajibah, apakah Anda sudah mengerjakan tugas? Lamma aktub, saya belum mengerjakan tugas. Ini belum mengerjakan tugas. Bukan tidak mengerjakan, tapi belum mengerjakan. Yajuzu hadful fi'li wa taqulu fil jawabi lamma. Boleh fi'ilnya itu dihapus dan Anda mengatakan sebagai jawabannya adalah lamma. Jadi apabila ditanya akatabtal wajibah lamma, boleh menjawab sampai di situ saja dengan menghapus kata kerjanya ini. Semoga bisa dipahami. Masuk ke bagian berikutnya, aqsamul kalimah, pembagian kata. Al-kalimatu thalathatu aqsamin hiya. Kata itu terbagi menjadi 3. Pertama, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Yang 3 huruf. Apa yang dimaksud dengan al-ismu? Apa yang dimaksud dengan isim? Al-ismu lahu ma'nan wa laysa lahu zaman. Isim itu memiliki makna namun tidak memiliki waktu. Nahu Muhammadun, al-ma'hadu, qalamun, kitabun, al-kitabu. Muhammad, ma'had, pena, buku, ini juga buku. Jadi dia memiliki makna namun tidak ada memiliki waktu. Al-fi'lu lahu ma'nan wa lahu zaman. Fi'il itu memiliki makna dan punya waktu. Wa zamanu thalathatu aqsamin hiya. Masa waktunya itu ada 3 bagian. Al-madi, qara'a, kataba, katabu. Telah membaca, telah menulis, mereka telah menulis. Jenis yang kedua daripada fi'il adalah al-mudhari. Yaqra'u, yaktubu, yaktubuna, taktubina. Mereka sedang membaca, mereka sedang menulis, dia sedang menulis, mereka sedang menulis, Anda perempuan sedang menulis. Yang ketiga adalah al-amru, kata perintah. Iqra, uktub, uktubi, uktubu. Bacalah, tulislah, tulislah. Ini untuk perempuan yang diperintah. Uktubu, tulislah, untuk laki-laki jamak yang diperintah. Kemudian yang berikutnya al-harfu, huruf. Huruf itu laisa lahu ma'nan, dia tidak punya makna illa fil jumlah, kecuali apabila masuk ke dalam kalimat. Nahwu, contoh, fi, ila, an, hal, qad, lam, lamma, la, lan, an. Taqulu, Anda mengatakan ana fil baiti, saya ada di dalam rumah. Lam akhruj, saya tidak keluar. Hal tusafiru ma'i, apakah Anda akan safar bersama saya? La tal'ab, jangan, kamu bermain.
Al-jumlatani al-ismiyah wal fi'liyah. Ada dua kalimat, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah tabda'u bil ismi wa tatakawwanu min mubtada'in wa khobarin. Jumlah ismiyah itu diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khobar. Amthilatun, contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. At-talibu mujtahidun, pelajar itu rajin. Al-mudarrisu kharaja, Pak guru itu telah keluar. At-talibatu taktubul wajiba, pelajar itu telah sedang menulis, sedang mengerjakan tugas. Jadi di sini awalnya ini at-talibu al-mudarrisu, at-talibu al-Allahu. Di sini lafadz Allah, ini semua kalimat ini diawali dengan isim, kata benda, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Kemudian yang berikutnya al-jumlatul fi'liyah tabda'u bil fi'li wa tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Jumlah ismiyah diawali oleh fi'il dan terdiri dari kata kerja dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Amthilatun, contoh, kharajal mudarrisu, Pak guru itu telah keluar. Taktubul talibul wajiba, siswi itu sedang mengerjakan tugas. Uktub wajibaka, tulislah tugasmu. Ketiga contoh kalimat ini diawali oleh kata kerja, yaitu kharaja, taktubu, uktub. Ini semua adalah kata kerja, maka disebut dengan jumlah al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah. At-talibu, dia kedudukannya di dalam kalimat adalah mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhamma karena isim mufrad. Mujtahidun adalah khobar marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhamma karena isim mufrad. Al-mudarrisu di sini juga mubtada marfu, kharaja ini adalah khobar fi mahalli raf'in, kedudukannya adalah rafa'. Kharaja ini adalah fi'lun, kata kerja. Al-mudarrisu fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena isim mufrad. Allati, allati wallahi. Allati wallahi ismani mausulani li jam'il muannas. Adalah dua isim mausul, kata sambung, untuk jamak yang muannas. Jamak muannas. Taqul, Anda mengatakan at-talibatu allati kharajna minal faslil ana minal Filipin. Para siswi yang telah keluar dari kelas itu saat ini berasal dari Filipina. At-talibatu allati kharajna minal faslil ana minal Filipin. Para siswi yang telah keluar dari kelas saat ini berasal dari Filipina. Istilah fi mahalli raf'in, maksudnya annahu halla mahalla ismin marfu. Maksudnya adalah dia menempati kedudukan isim marfu. Demikian penjelasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.